wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Dakti Dakwah Anak KPI. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu tentang etika dakwah dalam berbagai situasi. Saya di sini tidak sendirian karena ada rekan saya, Kak Alif, yang sebagai narasumber yang sangat paham tentang topik ini. Selamat datang Kak Alif, bagaimana kabarnya? Ya, selamat datang juga. Alhamdulillah kabar saya baik dan terima kasih telah mengundang saya berada di acara ini. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Kak Alif. Jadi dakwah ini adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam. Tapi kadang-kadang kita menghadapi situasi yang berbeda-beda Kak Alif. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang mendasar ya. Menurut Kak Alif, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika dakwah? Ya, arti dakwah dulu sebelumnya itu ya mengajak. Ya, jadi dakwah itu berawal dari kata kita mengajak yang bertujuan itu menuju kebaikan. Nah, jadi dakwah kita mengajak orang yang sedang mungkin terkadang sedang risau atau sedang gelisah, kita ajak dengan kebaikan. Dan arti etikanya dengan tata krama, dengan adab yang baik. Ya mungkin misalnya ada orang sedang gelisah banget, posisinya sedang galau. Mungkin kita bisa ajak dengan obrolan yang baik, dengan senyuman, dengan ajakan. Mungkin bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Jadi etika dalam dakwah adalah tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana etika dakwah ini kita terapkan ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin tidak sependapat atau bahkan tidak beragama Islam? Yang pertama itu kalau menurut saya, terkadang setiap orang itu kan ada ya memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, biasanya tuh kalau bahasa itu para ulama itu apa? Lebih nih menggabungkan ataupun bahasa istilahnya tuh kayak ya perdebatan tapi tidak berujung dengan pemberantaman gitu. Jadi misalkan digabungkan ya nanti akan diluruskan bagaimana misalkan tentang misalnya biasa persoalan tentang A ataupun tentang kunut misalkan yang sering terjadi di Indonesia ini ya dari mazhab A atau mazhab B itu akan biasa diperdebatkan. Cuman nanti ya akan dikumpulkan lagi dan akan dijadikan satu. Dan itu juga tidak dengan kayak misalkan emosional ataupun kita dengan damai, dengan kepala dingin gitu. Menarik. Jadi prinsip dasar dalam berdakwah kepada orang non-Islam itu adalah menghormati mereka dan memberikan informasi tanpa tekanan ya. Iya, tanpa tekanan. Nah, bagaimana dengan berdakwah kepada secara sesama muslim? Mungkin di lingkungan keluarga atau teman yang kita kenal dekat, apakah ada perbedaan pendekatannya? Bisa jadi ada karena terkadang keluarga kita sendiri ya seperti misalnya kita memilih calon A tapi bapak kita milih calon B kan suka terjadi perdebatan. Nah kadang kita harus dengan cara yang baik gitu berdebat dengan yang baik dengan tidak emosional. Kalau misalnya kita dengan emosional dengan kayak misalkan saling adu argumen bagus-bagusan mana. Nah itu bisa jadi muncul dengan permusuhan. Tapi kan baiknya itu dengan baik, dengan tenang. Kita cari titik terangnya, bagusnya di mana. Ya, kalau misalkan kita kalah, ya kita tetap terima meskipun terkadang argumen itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita tuh perlu peka terhadap kondisi yang orang yang kita ajak bicara gitu ya. Nah, ada situasi lain yang menarik yaitu berdakwah di media sosial. Nah, menurut Kak Alif ini bagaimana apakah ada etika khusus dalam berdakwah di platform digital? Nah, kalau itu menurut saya sangat harus ada etikanya. Karena sekarang orang itu biasa ya, dia menonton dakwah tapi videonya dipotong. Nah, misalkan sedang ngebahas A dipotong, nanti dibikin lagi, dipiralkan. Nah, itu sering terjadi. Misalkan ada seorang kiai sedang menjelaskan tentang politik Islam. Nah, entar dipotong gara-gara kiai itu menyebut calon A, dipotong disangka kiai itu ngedukung calon A. Nah, itu sering terjadi padahal kiai tersebut sedang mencontohkan calon A memiliki sifat seperti ini nih dan calon B sedang memiliki sifat seperti ini, cuman dia memotong pembicaraannya, dipotong lalu diviralkan. Nah, itu termasuk tidak boleh dalam etikanya. Jadi
media sosial ini bisa menjadi tempat yang rawan perdebatan ya. Ya, rawan perdebatan Jadi banget. penting untuk tetap bijak dalam bersosial media. Ya, tetap bijak. Untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara bersemangat dalam berdakwah dan tetap menjaga batas-batas etika. Gitu. Caranya itu ya kita harus konsisten dalam berdakwah, khususnya di zaman sekarang karena orang itu ya dengan mudah-mudahnya ada YouTube, ada TikTok. Orang tuh berdakwah tuh lebih gampang sebenarnya, lebih mudah asalkan dengan satu keistiqomahan kita dalam dalam menyebarkan syariat Islam. Mungkin dengan kata-kata yang mutiara yang disambungkan dengan lagu-lagu basic Arab ataupun yang lainnya itu bisa menjadi apa? Ya termasuk ladang pahala kita juga. Dan itu juga termasuk cara kita untuk berkonsisten dalam berplatform media dakwah. Dan masalah etika kembali lagi ke itu ya, jangan pernah kayak kita tuh memotong apalagi topik yang ingin jadi viral. Biasanya orang memotong itu karena wah biar followersnya naik dah, biar like-nya banyak, biar viewersnya banyak, potong. Nah itu bisa terjadi, sering terjadi apalagi yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan di Indonesia ini. Luar biasa. Terima kasih Kak Alif atas penjelasan dan wawasannya. Ya. Semoga para pendengar ini bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Yang tentang etika dakwah dalam berbagai situasi ini. Sekian dari presentasi yang kelompok. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.